Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak hanya di bidang agama, beliau memang dikenal sebagai seorang yang pakar di bidang bahasa, sastra, budaya, dan sejarah. Darah dari pihak ibunya yaitu Putri Adipati Semarang. Nah, berikut ini kisah kelebihan Sultan Abdurrahman Pakunata Ningrat. Saksikan setelah yang satu ini. Namun sebelum itu, klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Sultan Abdurrahman Pakunata Ningrat lahir di Sumeneb pada tahun 1194 Hijriah. Beliau adalah putra Panembahan Sumolo alias Panembahan Natakusuma dengan Raden Ajeng Maimunah dari Semarang. Raden Ajeng Maimunah adalah putri Raden Marmowijoyo alias Kanjeng Pangeran Adipati Aryo Suroadimenggolo III, penguasa Semarang. Panembahan Natakusuma tercatat memiliki 8 putra-putri dari 3 orang istri. Putra pertamanya ialah Pangeran Panggung atau Raden Aryo Kusumo Diningrat yang lahir dari istri Putri Adipati Sedayu. Putra tertua ini awalnya dipersiapkan menggantikan ayahnya. Namun karena beberapa hal, Pangeran Panggung kurang disukai warga Sumeneb, sehingga dengan campur tangan pihak kolonial, beliau diangkat menjadi Bupati Pasuruan. Setelah sempat menjabat sebentar sebagai Adipati Sumeneb, sepeninggal Panembahan Sumolo. Sultan Pakunata Ningrat lahir dengan nama Raden Bagus Abdurrahman. Setelah itu nama beliau diubah menjadi Raden Arya Tirta Diningrat. Nama tersebut berganti lagi setelah dewasa menjadi Pangeran Arya Nata Negara. Sepeninggal ayahnya pada tahun 1230 Hijriah bertepatan dengan 1811 Masehi, Pangeran Nata Negara diangkat sebagai Adipati Sumeneb dengan gelar Panembahan Natakusuma II. Gelar tersebut kemudian diganti menjadi Sultan Pakunata Ningrat. Kepribadian Sultan Abdurrahman Pakunata Ningrat dilukiskan sebagai sosok yang arif dan berakhlak mulia, sehingga beliau tak hanya disegani rakyatnya, namun juga warga asing baik Belanda maupun Inggris yang sempat menjajah Nusantara. Dalam sebuah manuskrip yang disimpan keturunan Sultan, yakni Idris di Kampung Pangeran Letnan Kolonel Hamzah, Kepanjen, Sultan Pakunata Ningrat dikenal juga sebagai pribadi yang alim dan luas ilmunya. Sejak masih kecil hingga mumayyiz, beliau adalah hafiz kitab suci Al-Quran. Sebelum beranjak dewasa, beliau disebut sudah sering terlibat dalam majelis ulama. Saat itu beliau sudah menyerap dengan baik ilmu syariat, aqaid, bahasa Arab, dan gramatikanya. Begitu juga ilmu bayan, mantek, urut, tafsir, dan hadis. Sejak remaja, beliau juga dikenal zuhud. Beliau juga suka melakukan riyadah dengan beruzlah sambil bertapa. Dalam ilmu tasawuf, Sultan Abdurrahman mendapat ijazah dan talqin 4 thariqah sekaligus, yakni Naksabandiyah, Khalwatiyah, Satariyah, dan Samamaniyah. Sultan Abdurrahman wafat bertepatan pada malam Sabtu tanggal 3 Rajab 1270 Hijriah
bertepatan dengan tahun 1855 Masehi. Jenazahnya dimakamkan di sisi pesarian ayahnya di Asta Tinggi, Sumeneb. Tak hanya di bidang agama, Sultan Pakunatan Ningrat memang dikenal sebagai seorang yang pakar di bidang bahasa, sastra, budaya, dan sejarah. Darah dari pihak ibunya yaitu Putri Adipati Semarang, Trah Suro Adi Menggolo, dikenal sebagai keluarga bangsawan yang memiliki perhatian besar terhadap pengetahuan. Keluarga ini juga dikenal sebagai kalangan cendekiawan. Bahkan saudara sepupu Sultan Kanjeng Kyai Adipati Suro Adi Menggolo VII, yang sekaligus juga mertua Sultan, dipuji oleh Raffles sebagai seorang yang banyak menguasai budaya dan peradaban tanah Jawa. Dalam buku karya Raffles yang monumental History of Java, Sultan Sumeneb Pakunatan Ningrat dan Adipati Semarang Suro Adi Menggolo VII ini menjadi kontributor sekaligus narasumber. Ceritanya, pada suatu ketika Raffles menemukan sebuah lempengan manuskrip berbahasa Sansekerta. Karena bersahabat dengan Sultan Sumeneb dan tahu akan keahlian di bidang bahasa, dimintalah bantuan pada Sultan untuk menerjemahkan tulisan tersebut. Sultan menyanggupinya dan mengirimkan hasil translate manuskrip. Hasil tersebut ternyata cocok dengan asli terjemah orang Hindustan yang datang berapa lama kemudian. Konon dari cerita leluhur, Sultan Abdurrahman ini menguasai sekitar 40 bahasa. Ini juga mungkin merupakan salah satu karomah yang dimiliki beliau. Atas jasanya, Sultan mendapat gelar Doktor Honoris Causa di bidang kebudayaan dari Kerajaan Inggris. Namanya, bersama dengan gelar tersebut, dihaturkan juga sebuah kereta kencana. Kereta tersebut selanjutnya menjadi salah satu koleksi Museum Keraton Sumeneb yang memiliki daya tarik tersendiri. Kereta tersebut selanjutnya menjadi salah satu koleksi Museum Keraton Sumeneb yang memiliki daya tarik tersendiri. Kereta Melor, begitu orang Sumeneb sejak dulu kala menyebutnya, meski kata Melor lantas kehilangan maknanya, sebab nama asli kereta tersebut ialah My Lord, kata asing dari negeri British yang artinya tuanku atau tuan saya. Dalam beberapa cerita tutur, kereta Melor ini jarang digunakan atau mungkin tak pernah digunakan Sultan. Sultan dikenal sebagai pribadi yang suka menjalankan laku tirakat dan hidup bersahaja. Bahkan tak jarang beliau menyepi dan bepergian tanpa ditandu. Sultan dikenal sebagai pribadi yang menjauhkan diri dari keduniawian. Bahkan pernah dalam sebuah pertemuan para adipati di Jawa, beliau menempatkan emas sebagai terompahnya. Saat semua adipati yang menempatkan emas di atas kepalanya, kata Sultan, dunia itu hina, jadi harus di bawah telapak kaki, bukan di atas kepala.